Halo Sobat Cakar TV, kembali lagi bersama saya di channel yang akan selalu mengupas tuntas berbagai peralatan rumah tangga. Kali ini, kita akan membahas salah satu pahlawan tanpa tanda jasa di dapur, yaitu kulkas. Benda kotak besar yang dingin ini mungkin terlihat biasa saja, tapi perannya luar biasa penting untuk menjaga kesegaran makanan dan minuman kita. Tanpa kulkas, kita mungkin harus belanja setiap hari. Repot kan? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar semua hal tentang kulkas. Mulai dari sejarahnya yang menarik, cara kerjanya yang ajaib, sampai tips dan trik memilih kulkas yang pas buat kebutuhanmu. Siapa sangka, ide untuk mendinginkan makanan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Jauh sebelum listrik ditemukan. Dulu, manusia menggunakan es alami dari gunung atau danau beku yang disimpan di ruang bawah tanah. Repot banget ya. Untungnya sekarang kita tinggal colok dan semuanya beres. Jadi, gimana sih cara kerja kulkas modern? Sederhananya, kulkas itu seperti mesin pemindah panas. Dia menyerap panas dari dalam, lalu membuangnya keluar. Proses ini menggunakan zat khusus yang disebut refrigeran. Refrigeran ini bersirkulasi dalam sistem tertutup, berubah dari cair menjadi gas dan sebaliknya. Saat menjadi gas, dia menyerap panas, membuat bagian dalam kulkas jadi dingin. Lalu, kompresor akan memanfaatkan gas ini, membuatnya panas dan kembali menjadi cair sambil melepaskan panasnya di bagian belakang kulkas. Itulah kenapa bagian belakang atau samping kulkas sering terasa hangat. Ajaib kan? Cuma pakai prinsip fisika sederhana, makanan kita bisa awet berhari-hari. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Memilih kulkas yang tepat. Di pasaran itu banyak banget jenisnya. Ada kulkas 1 pintu, 2 pintu, side by side, sampai French door yang super mewah. Bingung? Tenang. Saya bantu jelaskan satu persatu. Pertama, kulkas 1 pintu. Ini yang paling basic dan biasanya paling terjangkau. Ukurannya compact, cocok banget buat anak kos, pasangan baru, atau keluarga kecil. Freezernya biasanya ada di dalam, jadi ukurannya juga terbatas. Kelemahannya, setiap kali buka pintu, udara dingin di freezer juga ikut keluar. Dan sering muncul bunga es yang harus dibersihkan manual. Tapi buat kebutuhan dasar, ini sudah lebih dari cukup. Kedua, yang paling populer, kulkas 2 pintu. Ada yang freezer di atas, ada juga yang di bawah. Model ini memberikan ruang penyimpanan yang lebih besar, baik untuk bagian pendingin maupun freezer. Sirkulasi udaranya juga terpisah, jadi bau makanan nggak gampang tercampur dan pendinginannya lebih stabil. Kulkas 2 pintu biasanya sudah dilengkapi teknologi no frost, jadi kita nggak perlu repot lagi bersihin bunga es. Ini pilihan paling aman dan pas untuk kebanyakan keluarga di Indonesia. Selanjutnya, buat yang butuh kapasitas super besar, ada kulkas side by side. Pintunya bersebelahan seperti lemari pakaian, satu sisi untuk freezer, satu sisi untuk pendingin. Kapasitasnya lega banget, cocok buat keluarga besar atau yang suka stok makanan dalam jumlah banyak. Banyak model side by side juga dilengkapi fitur canggih seperti dispenser air atau pembuat es otomatis. Keren kan? Tapi ingat, ukurannya besar. Jadi pastikan dapurmu punya ruang yang cukup. Harganya juga tentu lebih tinggi. Terakhir, ada model French door. Ini gabungan antara model 2 pintu freezer di bawah dengan side by side. Bagian atasnya punya 2 pintu untuk pendingin, dan bagian bawahnya berupa laci besar untuk freezer. Desainnya elegan dan akses ke bagian pendingin jadi lebih fleksibel. Karena kita bisa buka 1 pintu saja, ini pilihan premium buat yang mengutamakan estetika dan fungsionalitas maksimal. Setelah tahu jenisnya, apalagi yang perlu diperhatikan? Kapasitas. Jangan sampai salah pilih. Patokannya gampang kok. Untuk 1-2 orang, kapasitas 150-250 liter sudah cukup. Untuk keluarga kecil dengan 3-4 anggota, cari yang kapasitasnya sekitar 300-500 liter. Kalau keluargamu besar, di atas 5 orang, pertimbangkan kulkas dengan kapasitas di atas 500 liter. Selalu lebihkan sedikit kapasitas dari kebutuhan saat ini. Antisipasi kalau ada acara keluarga atau kebutuhan mendadak. Faktor berikutnya yang super penting adalah konsumsi listrik. Ingat, kulkas itu nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi, tagihan listriknya lumayan berpengaruh. Pilihlah kulkas dengan teknologi inverter. Kulkas inverter bisa menyesuaikan kecepatan kerja kompresor sesuai kebutuhan. Jadi nggak melulu kerja maksimal. Hasilnya, lebih hemat energi, suara lebih senyap, dan suhu lebih stabil. Memang harganya sedikit lebih mahal di awal. Tapi dalam jangka panjang, kamu bisa hemat banyak dari tagihan listrik. Anggap saja investasi. Fitur-fitur tambahan juga bisa jadi pertimbangan. Misalnya, fitur pendinginan cepat atau quick cooling
untuk mendinginkan minuman dalam waktu singkat. Ada juga filter penghilang bau untuk menjaga aroma makanan tetap segar. Beberapa kulkas pintar bahkan bisa terhubung ke smartphone, memungkinkan kita mengatur suhu dari jarak jauh. Canggih banget. Tentu saja, semakin banyak fitur, semakin tinggi harganya. Jadi, sesuaikan dengan budget dan kebutuhanmu. Jangan sampai bayar mahal untuk fitur yang nggak pernah kamu pakai. Nah, kalau sudah punya kulkas, perawatannya juga penting biar awet. Pertama, jangan isi kulkas terlalu penuh. Sisakan ruang agar udara dingin bisa bersirkulasi dengan baik. Kedua, atur suhu yang tepat. Suhu ideal untuk bagian pendingin adalah sekitar 2-4 derajat Celcius, dan untuk freezer sekitar minus 18 derajat Celcius. Ketiga, rutin bersihkan bagian dalam kulkas. Keluarkan semua isinya, lap dengan campuran air hangat dan sedikit sabun cuci piring, lalu keringkan. Ini penting untuk menjaga kebersihan dan mencegah bau tak sedap. Jangan lupa juga bersihkan bagian luar dan kumparan kondensor di belakang kulkas dari debu, setidaknya setahun sekali, agar proses pembuangan panasnya efisien. Satu lagi tips penting. Jangan langsung memasukkan makanan yang masih panas ke dalam kulkas. Kenapa? Karena makanan panas akan membuat kompresor bekerja ekstra keras untuk mendinginkannya kembali. Ini boros listrik dan bisa mempengaruhi suhu makanan lain di sekitarnya. Jadi, dinginkan dulu makanan di suhu ruang sebelum menyimpannya di kulkas. Oke, Sobat Cakar TV. Itu tadi kupas tuntas kita tentang dunia perkulkasan. Dari sejarahnya, cara kerja, jenis-jenisnya, sampai tips memilih dan merawatnya. Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi lebih paham dan gak bingung lagi saat harus memilih kulkas baru. Kulkas bukan cuma kotak pendingin, tapi investasi untuk kesehatan dan kenyamanan keluarga. Pilihlah dengan bijak sesuai kebutuhan dan budget kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin tips lain seputar kulkas, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Cakar TV biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar peralatan rumah tangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.